Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim." Sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan sebuah kejahatan lantaran kejahilannya. Kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bertolak dari ayat ini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya siapapun yang bertobat kepada Dia, asal dia segera bertobat kepada dosa-dosanya. Karena begini, kita tahu bahwa maksiat ini memiliki rasa, dan rasa maksiat itu cenderung nikmat. Orang yang bermaksiat itu biasanya mereka merasa nikmat dengan maksiatnya, merasa lezat dengan maksiatnya. Tapi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala cenderung tersiksa, malas untuk melakukannya. Seperti datang waktu sholat, kadang-kadang malas untuk sholat, walaupun sholat terkadang terpaksa pula dia sholat. Yang penting hilang beban pada diri dia. Dan memang seperti itu syaitan berusaha untuk memberikan was-was kepada kita, karena di antara tujuan syaitan adalah jangan sampai ada hamba-hamba Allah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian syaitan berusaha untuk menghalangi tobatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa syaitan berusaha untuk menghalangi tobat itu? Pertama, setan akan memberikan at-taswif fit taubati. Taswif itu artinya dari kalimat saufa. Saufa itu seseorang yang berangan-angan dengan mengatakan nanti saya akan bertobat, nanti saya akan bertobat. Jadi dia tidak segera bertobat, tetapi menanti-nanti tobat. Itu dari syaitan. Jadi orang kalau sudah menanti-nanti, nanti saja tobatnya, kan masih ada kesempatan, maka ini orang diberikan was-was oleh syaitan. Karena yang namanya dosa itu pasti membuat pengaruh pada diri kita, dan pasti membuat titik hitam pada hati kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi, tu'radul fitanu 'alal qulubi aradul hasir, fa ayyu qalbin anqaraha nukitat fihi nuqtatu bayda, wa ayyu qalbin absyara biha nukitat fihi nuqtatu sauda, hatta tasiral qulub 'alal qalbaini abyad mislu safa
la yadurruhu fitnatun ma damatis samawat wal ard wal akhar aswad murbadan kal kuzi muzahiyah. Kata Nabi SAW, terkadang fitnah itu ketika ditampakkan kepada seorang hamba, maksudnya dosa-dosa, maka itu seperti terangkai anyaman tikar. Maka siapapun hati seorang hamba yang menolak fitnah tersebut, maka akan diletakkan satu titik putih di hatinya. Tapi siapapun yang meminum fitnah itu, maka akan diletakkan titik hitam pada hatinya. Lah ketika hati kita ini sudah diberikan titik hitam satu kali melakukan dosa, artinya kalau banyak dosa berarti banyak titik hitam pula di hati kita. Lah itu akan sulit untuk menerima hidayah. Artinya ketika kita hendak bertobat dan kita katakan nanti saja, sementara dia terus maksiat kepada Allah, maka selamanya tidak mungkin bertobat kepada Allah, karena hatinya sudah hitam masalahnya. Ini yang pertama. Setan akan memberikan was-was dengan cara at-taswid. Kemudian yang kedua, setan ini juga akan memberikan was-was kepada kita ini dengan cara tarkut taubati khaufan min lamzin nas. Kadang-kadang orang itu ingin bertobat tapi tidak jadi bertobat, itu karena takut celaan orang. Umpamanya ada seorang akhwat ingin berjilbab, yang tadinya masih membuka aurat ingin menutup aurat umpamanya, tapi tidak jadi-jadi itu menutup aurat itu. Karena apa? Masih takut celaan manusia. Apa nanti kata kawan-kawan saya? Akhirnya tidak jadi. Atau seseorang hendak hijrah, yang dulunya mungkin masih melakukan bid'ah, akhirnya kemudian meninggalkan dan kembali kepada sunnah. Kadang-kadang mikir tuh, nanti apa kata keluarga ya kalau saya tidak hadir dalam acara ini, acara itu, dan begitu seterusnya. Akhirnya tak jadi hijrahnya. Nah, itu juga was-was dari setan. Kemudian yang ketiga, tarkut taubati makhafata suqutil manzilati. Dia ingin tobat tapi tidak jadi tobat itu karena takut kedudukannya akan hilang. Mungkin dia seorang tokoh. Kalau seandainya saya larang nih dan saya tidak akan melakukan perbuatan itu, apa kata orang? Bisa saya diganti nanti, enggak jadi ketua RT lagi, ketua RW lagi, tidak jadi lurah lagi, tidak didukung lagi, dan begitu seterusnya. Dan ini banyak terjerumus kepada tokoh-tokoh. Di zaman Nabi juga gitu sama. Seperti contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu kan sudah mengakui syariat Nabi SAW bahwa ucapan Rasul itu tidak ada yang dusta. Itu ucapan Abu Jahal sendiri. Tetapi kenapa Abu Jahal tidak memasuk Islam dan cenderung menentang Islam? Karena dia takut kedudukannya hilang di tengah-tengah Quraisy. Begitu juga Al-Walid bin Mughirah dan banyak pembesar Quraisy itu mengakui kebenaran Rasul tapi tidak mau bertobat karena takut hilang jabatan. Ini semua waswas dari syaitan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, at-tamadi fi dhunubi i'timadan ala si'ati rahmatillah. Ada orang yang terus-terusan melakukan dosa dan tidak segera bertobat, itu karena semata-mata dia menyandarkan rahmat Allah itu kan luas katanya. Rahmat Allah itu luas, kasih sayang itu Allah itu luas. Kan banyak hadis-hadis yang mengatakan ada orang yang membunuh 99 jiwa bahkan digenapkan 100, kemudian ketika hendak bertobat dimasukkan pula dia masuk surga. Tidak lain karena rahmat Allah Azza wa Jalla.
berpegang dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, lupa bahwa di sana itu ada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga di antara penghalang-penghalang tobat, was-was dari syaitan. Kemudian yang ke-5, al-ihtijaj bil qadari ala fi'lil ma'asi. Setan memberikan was-was sehingga dia berhujah dengan takdir. Kan takdirnya nanti kalau saya berubah juga kok. Kan ada orang yang menyandarkan maksiat itu karena takdir. Seperti saya pernah mendengar ucapan orang LGBT yang melakukan homoseksual itu. Kenapa tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Dikatakan sudah takdirnya. Gimana lagi Ustaz, saya sudah takdirnya seperti ini gitu. Nanti kalau takdirnya berubah, insya Allah berubah katanya. Tidak, maksiat itu jangan disandarkan kepada takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan orang itu di atas maksiat. Allah kan memberikan pilihan kepada kita. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Dan Allah menciptakan yang baik dan yang buruk, dan Allah tidak memerintahkan untuk berbuat buruk dan memerintahkan untuk berbuat baik. Jadi tidak ada alasan orang bermaksiat kemudian berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah takdirnya berubah, ini was-was dari setan namanya. Jadi setan itu memberikan was-was sedemikian rupa supaya orang itu tidak meninggalkan dosanya. Karena inti orang itu susah bertobat itu karena gangguan syaitan. Ini 5 perkara yang diberikan was-was oleh syaitan sehingga orang sulit untuk bertobat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal menghapuskan dosa itu banyak jalan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan bagaimana supaya kita ini terhapus dosa-dosa kita, itu banyak sebab. Saking baiknya Allah kepada kita gitu, sampai membuat banyak sebab supaya dosa-dosa kita ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dengan cara bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang yang mereka melampaui diri-diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu menghapuskan dosa-dosa semuanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tobat itu sebab diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, al-istighfar, memperbanyak istighfar. Karena disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza adnaba 'abdan dzamban faqala ay rabbi adnabtu dzamban faghfirli." Apabila seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, aku telah melakukan dosa, faghfirli, ampuni aku." Maka Allah mengatakan, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunub." Hambaku telah tahu bahwa di sana ada Rabb yang senantiasa menggugurkan dosa. Wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi. Sungguh aku sudah mengampuni dosanya. Jadi orang yang banyak istighfar karena ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, itu pun salah satu sebab bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, al-hasanatul mahiyah. Al-hasanatul mahiyah, kebaikan-kebaikan yang bisa menutup dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata tarafan nahari wa zulafan minal laili. Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Di sini ada kalimat innal hasanat yudhibna sayyi'at.
tegakkanlah salat di ujung siang, maksudnya salat asar, tarafain nahar maksudnya salat subuh, wa zulafan minal laili dan maksudnya salat asar, karena kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Sini ada kalimat karena kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Maksudnya begini, jadi kalau seandainya kita ini satu hari melakukan dosa, maka iringilah satu hari itu dengan kebaikan yang sama. Contoh umpamanya, ibu melakukan ghibah di siang hari. Ghibah itu kan dosa besar. Maka untuk kemudian menghilangkan dosa ghibah itu, maka iringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah tahu itu dosa, minta maaf kepada orang yang dighibahinya. Jadi jangan sampai kemudian dalam satu hari itu kita hanya melakukan dosa dan tidak melakukan kebaikan. Makanya di zaman Nabi SAW ada anak muda yang berkhalwat dengan seorang perempuan. Dan di zaman itu namanya khalwat itu bagi para sahabat itu dosa yang sangat besar. Kalau bagi kita ya biasa saja. Jadi anak muda ini datang kepada Nabi dan mengatakan, menceritakan bahwa dia sudah berkhalwat dengan seorang wanita, tapi tidak berzina, hanya berkhalwat saja. Tapi dia ketakutan yang bersangatan karena melakukan dosa itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada anak muda ini, apakah tadi engkau sholat asar berjamaah bersamaku? Maka anak muda ini mengatakan, iya. Kalau begitu pergilah, Allah sudah ampuni dosamu. Hanya semata-mata sholat asar berjamaah bisa menghilangkan dosa khalwatnya. Itu artinya lakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa. Kemudian yang keempat, doaul mu'minina lil mu'min. Doa seorang atau doanya kaum muslimin bagi seorang mukmin. Makanya perlu seseorang itu bergaul dengan orang-orang baik. Perlunya kita ini bergaul dengan orang-orang baik, jangan menyendiri, ataupun bergaul dengan orang jahat, jangan. Sebab terkadang doa-doa mereka itu kita hajatkan. Dan kalau orang-orang baik itu kan pasti mendoakan kita, baik semasa hidup kita ataupun setelah kematian kita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, ma min mayyitin yusalli atau yusalla alaihi ummatan minal muslimin yabluguna mi'atah kullahum yashfa'una illa syufi'u fihi. Tidaklah seorang mayat ataupun jenazah yang disolatkan sekelompok kaum muslimin berjumlah 100 orang, semuanya mendoakan kebaikan kepada jenazah itu, kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Maka dengan bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, itu juga penyebab kita mendapatkan doa mereka, dan itu juga penyebab dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, amalan-amalan yang bermanfaat setelah kematian. Amalan-amalan yang bermanfaat setelah kematian, seperti birrul walidain, sedekah, salat, puasa, dan yang semacamnya, ya. Karena amalan-amalan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita dalam kuburan kita. Termasuk juga sabar di atas musibah. Sabar di atas musibah itu bisa menggugurkan dosa. Ya, ketika sakit ya sabar, ketika ditimpa musibah ya sabar, karena Rasul yang mengatakan, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazdin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Jadi tidaklah seorang muslim itu mendapatkan berbagai macam musibah, maka di ujung hadis Rasul mengatakan, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya karena sabarnya dia di atas musibahnya. Ini diantara perkara-perkara juga yang bisa menghapuskan dosa. Baik, kita masuk pada
pembahasan kita, apa sih alamat-alamat yang menunjukkan bahwa tobat kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bughdul ma'asi wa kurhul audati ilaiha, membenci maksiat dan membenci untuk kembali kepada maksiat yang sudah dilakukannya. Tadi saya sudah katakan, namanya sifat maksiat itu kan terjadi karena syahwat atau karena syubhat. Dua saja sebab maksiat itu kan, syubhat dan syahwat. Syahwat inilah yang kemudian mendorong orang melakukan kemaksiatan dan merasa lezat maksiatnya. Coba lihat orang-orang maksiat itu kan lezat, tuh kayak ibu begibah nih, kan kayaknya lupa waktu kalau orang sudah begibah itu. Lupa waktu. Makin ramai yang begibah itu makin lezat pula kita ngomongin orang itu. Ataupun umpamanya orang yang melakukan zina. Kenapa orang melakukan zina? Ya karena di situ ada kenikmatan. Atau orang yang minum khamr, kemudian juga narkoba, ganja dan semacamnya. Kenapa orang melakukan itu? Karena ada kelezatan di situ. Padahal bahayanya sudah jelas tuh. Bahaya khamr itu sudah jelas. Bahaya zina juga sudah jelas maksudnya menimbulkan penyakit. Dan terkadang orang-orang yang minum khamar itu juga menyaksikan kawannya yang mati gitu kan, karena overdosis atau apapun, tetap saja dia pun tidak menghentikan minum khamarnya kan. Kenapa? Karena ada kelezatan di situ. Lah berbeda dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, pasti tidak ada kelezatan, yang ada keberatan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara soal salat, Allah mengatakan wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Lah paradigma seperti ini robah, kita balik. Maksudnya kita balik itu maksudnya buat maksiat itu tidak senang dan buat ibadah itu senang. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara membenci maksiat dan membenci untuk kembali tidak melakukan maksiat, dengan cara jangan dekat-dekat dengan maksiat, bahkan wasilah yang menyampaikan kepada maksiat sekalipun kalau bisa kita tinggalkan. Umpamanya ibu sudah bertobat tidak mau gibah lagi, jangan kemudian duduk dengan orang yang suka gibah. Malas di situ pasti gibah lagi, gitu maksudnya. Ibu ini ada tobat, tidak, enggak apa-apa, saya kan enggak gibah juga, saya hanya duduk-duduk saja di situ katanya. Iya, awalnya duduk-duduk, tapi kalau kawannya suka gibah, ibu pun akhirnya kemudian mendengarkan gibahnya orang itu. Menggibah dengan orang yang lezat ketika mendengarkan orang gibah itu sama saja dosanya itu. Makanya betul-betul benci ya, kalau sudah tidak maksiat dalam satu dosa itu, jangan kumpul bersama orang yang melakukan dosa itu. Nanti lambat laun keseret lagi masalahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-istiqamatu 'alal haq wal iqbalu 'ala ta'ah. Kalau kita sudah bertobat, maka usahakan untuk istiqomah. Untuk istiqomah. Jangan tomat habis tobat kumat gitu ya. Ya memang istiqomah, betul-betul istiqomah. Ibu pakai hijab ya istiqomah. Dan ingat bahwa setiap orang yang ingin mendekat kepada Allah itu pasti banyak ujiannya. Pasti banyak ujiannya. Orang kalau baru hijrah itu banyak ujiannya. Yang sudah lama hijrah saja ujiannya banyak. Dan sengaja setan itu terkadang mengganggu kita. Tetapi kalau ingin betul-betul tobat kita, hijrah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, berusaha untuk istiqomah. Ibu sudah menutup aurat, pertahankan itu. Ibu sudah sholat, pertahankan sholatnya. Kemudian yang ketiga, asy'uru bin nadami asyadid ala iqtirafil maksiyati. Fa inna min alamati qabuli taubati an yushira at-taib bin nadami syadid ala iqtirafihi lil maksiyati. Adanya penyesalan dengan dosa.
Karena tabiat orang dengan dosa itu kadang-kadang terbalik. Kadang-kadang umpamanya ibu tidak maksiat, nyesal pula kenapa saya tak maksiat. Kan begitu umumnya orang itu. Umpamanya ibu kumpul-kumpul dengan kawan, sudah jelas itu dalam rangka ghibah. Kemudian ibu ada kesibukan apa, tidak ikut. Kadang-kadang nyesal, kenapa saya tidak ikut gitu ya. Lah ada orang yang menyesal itu karena tidak maksiat kan. Tapi ada juga yang lebih parah, ketika dia meninggalkan ibadah itu tidak ada penyesalan. Umpamanya datang waktu sholat duhur, enggak sholat duhur ya biasa-biasa saja, enggak ada penyesalan. Kenapa astagfirullahaladzim, kenapa saya tidak sholat tadi. Kadang-kadang ada orang itu yang ketika meninggalkan ibadah tidak ada penyesalan, tapi ketika dia tidak maksiat nyesal pula dia. Bahaya kalau sudah gitu. Makanya tanda diterima tobat itu adalah asyukur, ada perasaan nadam, perasaan penyesalan, kenapa saya sampai melakukan dosa tadi. Kalau sudah seperti itu, maka an-nadamu kata Rasul taubatun. Orang yang menyesal itu tanda-tanda dia sudah bertobat. Kemudian yang nomor 4, asyuur bizullati wal inkisari baina yadayillah. Fatajidu ta'ib yakhshallaha jalla jalal ashadda khasyah wa yarju rahmatahu wa yakhafu adzabah. Jadi tanda diterima tobat itu ketika dalam perasaannya dia merasa hina dan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menanamkan perasaan takut akan azab Allah, dan menanamkan perasaan rahmat Allah itu luas, bahwa dia diberikan kesempatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih menerima tobat saya, dan harus yakin bahwa Allah itu pasti menerima tobat kita. Jadi yang keempat itu merasa rendah di hadapan Allah dengan dua perkara tadi. Tanamkan perasaan takut akan azab, takut tidak diterima dosa, takut neraka, dan begitu seterusnya. Tapi jangan sampai takut yang berlebihan, karena setan itu berusaha menanamkan perasaan takut dengan cara memberikan was-was. Apakah dosa saya ini diampuni atau tidak? Jangan-jangan gak diampuni. Itu angan-angan setan itu. Karena ada orang-orang itu yang seperti itu, karena mungkin dosanya sudah banyak, dia tidak mau bertobat. Bukan tidak mau tobat, karena takut kalau tobatnya gak diterima. Ini bahaya. Ini disebut dalam Al-Quran itu sebagai al-qunut min rahmatillah, namanya putus asa dari rahmat Allah. Lah putus asa dari rahmat Allah itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan dosanya sendiri. Jadi kalau orang itu berzina, minum khamr, berjudi, semua dosa dia lakukan, kemudian dia terpikir, jangan-jangan banyaknya dosa saya, Allah nggak mengampuni dosa saya pula. Timbul perasaan itu, akhirnya putus asa. Lah putus asa dari rahmat Allah sehingga tidak jadi bertobat, lebih berdosa lagi dibandingkan semua dosa yang dilakukannya. Kenapa? Karena putus asa itulah yang menghalangi dia tobat. Jadi takut kepada Allah itu jangan sampai kemudian mengakibatkan keputusasaan, dan harus yakin bahwa Allah itu seberapa besar pun dosa kita pasti Allah ampun. Kemudian yang kedua, tanamkan harapan bahwa rahmat Allah itu luas. Seberapapun dosa yang kita lakukan, kalau kita datang kepada Allah dengan taubatan shadiqah, dengan taubat yang jujur, pasti Allah akan menerimanya. Ini yang keempat. Yang kelima, al-atharul ladzi yajiduhu at-ta'if fi hayatihi min barakatin fi malihi wa ahlihi wa auladihi. Jadi setelah kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu merasakan keberkahan, kebaikan. Ya, semakin baik hubungannya dengan suami, semakin baik hubungannya dengan anak-anak, semakin baik hubungan dengan keluarga. Ekonominya pun semakin melimpah, walaupun tidak banyak tapi berkah, nampak gitu kan. Kemudian hatinya makin tenang. Kan ada orang-orang itu yang setelah hijrah membuat pengakuan, alhamdulillah Ustaz, saya setelah hijrah itu kok tenang hidup saya itu.
Padahal dulu ketika saya bermaksiat itu harta mudah dicari, tapi hidup saya enggak tenang. Tapi setelah hijrah betul-betul tenang walaupun tidak banyak harta. Lah kalau sudah terpikir seperti ini, nampak berkahnya gitu ya setelah dia bertobat, maka itu tanda-tanda tobatnya diterima. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, hubbu majalis salihin. Dia suka bermajlis dengan orang-orang saleh. Jadi setelah bertobat betul-betul dia jauhi kawan-kawan yang buruk. Betul-betul pokoknya bukan hanya sekedar fisiknya tidak mau ketemu, sampai kontaknya pun berusaha untuk diputus dia. Semua diblokir, kalau bisa ganti handphone, ganti kartu. Enggak mau lagi saya dihubungi orang-orang itu. Nanti saya keseret lagi dengan orang-orang itu. Sebab kalau seandainya masih berhubungan dengan teman-teman yang buruk, walaupun hanya sekedar mungkin ya nostalgia, hanya sekedar SMS, WA, teleponan, tidak jumpa badan, tapi namanya setan itu cerdas. Pasti akan disambungkan lagi dengan teman-teman yang buruk, dan pasti pula teman itu akan menyeret kita. Entah kemudian sambil telepon tiba-tiba dia menggibah di telepon, kita tidak tahu. Maka orang-orang yang diberikan taufik dengan cara diterima taubatnya adalah dengan membenci teman-teman yang buruk, kemudian cinta dengan teman-teman yang saleh. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mulazamatul istighfar wa du'a lillahi azza wa jal bi qabulit taubati. Mulazamah itu terus-menerus lisannya beristighfar dan terus-terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima taubatnya. Jadi lisannya itu terus beristighfar dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan taubatnya diterima. Dan ini harus terus digaungkan seperti itu kalau taubat kita ingin diterima. Kemudian yang nomor 8, ada perubahan dalam hidupnya. Yang dulunya tidak sholat jadi sholat, yang dulunya kasar jadi lembut, yang dulunya malas ngaji jadi semangat ngaji, yang dulunya kurang dalam beribadah ia sempurnakan ibadah. Pokoknya nampak gitu ya, ada perubahan dalam ibadahnya. Kemudian juga yang ke-9, ada perubahan pada akhlaknya. Jadi bukan pada ibadahnya saja, dari segi agamanya banyak perubahan, juga pada muamalahnya, pada akhlaknya. Karena agama dan akhlak itu harus setara. Itulah disebut soleh namanya. Kenapa kita sering mengucapkan kalimat soleh dan soleha? Kalau wanita soleha, kalau laki-laki soleh. Makanya ada istilah anak soleh kalau laki-laki dan anak soleha kalau perempuan. Apa sih makna soleh itu? Soleh itu kan artinya baik ya. Makna soleh itu adalah orang yang bisa melakukan hak-hak dia dengan Allah, atau disebut dengan hablum minallah, dan mampu melaksanakan hak-hak bersama manusia, atau dengan kata lain hablum minannas. Hablum minallah itu bicara agama, tapi hablum minannas itu bicara akhlak. Lah orang yang diterima taubatnya, tanda-tandanya adalah bisa merubah antara hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia. Hubungan dengan Allah artinya semakin meningkat ibadahnya, dan hubungan dengan manusia dia rubah akhlaknya. Ya, yang tadinya tukang marah akhirnya tidak lagi, emosian akhirnya tidak lagi, ngomong kotor akhirnya berubah jadi santun, dan begitu seterusnya. Ini juga yang ke-9. Jadi tanda-tanda diterima taubat juga adalah bisa merubah akhlaknya. Kemudian yang terakhir ya, tanda diterima taubat juga kata para ulama, dia merasa cinta dengan kebaikan, suka dengan kebaikan, dan tidak suka dengan keburukan. Artinya
apapun yang ia lakukan itu memang senang dia jadinya. Solat jadi senang, ngaji jadi senang gitu ya. Kemudian kalau ada orang yang mengajak dia untuk bermaksiat itu langsung ditolak dia. Dan dia berusaha menjauhi apapun wasilah yang mengantarkan kepada kemaksiatan karena kebenciannya, dan mendekati wasilah apapun yang menjadikan meningkatnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saya sudah katakan, kalau orang sudah kemudian bertobat untuk tidak minum khamr, tapi dia masih berkawan dengan peminum khamr, enggak ada gunanya. Karena nanti lama-lama minum lagi dia. Kalau orang sudah bertobat dari zina tapi masih juga main di tempat lokalisasi umpamanya, percuma juga nanti lama-lama berzina lagi. Atau orang yang sudah meninggalkan judi tapi masih berkawan dengan orang-orang yang profesinya berjudi, percuma juga tobatnya, nanti keseret lagi kan begitu. Maka wasilah apapun yang bisa mengantarkan terulangnya maksiat kembali, maka dia jauhi. Dan yang terakhir ini yang menyangkut dengan dosa orang lain. Tanda diterima tobatnya adalah dengan mengembalikan hak orang lain. Umpamanya kita pinjam uang ya, atau mengambil hak orang lain dengan cara mencuri, copet atau apa gitu ya, kembalikan. Karena percuma tobatnya kalau tidak mengembalikan hak yang kita ambil dari orang lain. Umpamanya kita maling, kemudian kita bertobat, ya Allah ampuni saya sudah maling. Apakah Allah mengampuni? Ya tidak. Allah gantungkan ampunannya sampai barang itu dikembalikan kepada orang yang punya yang kita ambil. Itu kalau berkaitan dengan hak orang lain. Sebab kalau tidak dikembalikan hak itu, selamanya kita tidak akan diterima tobat. Karena dosa itu kan ada tiga. Ada dosa yang tidak terampuni, dosa syirik. Ada dosa yang akan diampuni, dosa kita dengan Allah. Ada dosa yang ditangguhkan ampunannya antara dosa kita dengan manusia sampai kita mengembalikan hak mereka, baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah diantara perkara-perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda diterima tobat yang disebutkan para ulama. Wallahu a'lam.